warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang ngasih tahu ke diri saya dan ke pemirsa semua satu surah pegangan saya. Ini saya benar-benar memegang ini surah. Dan alhamdulillah selama saya nurut kata orang tua dan kalimat-kalimat para guru, selama megang waqiah nggak akan fakir, nggak akan miskin, nggak akan susah. Itu adalah benar adanya. Dan karena ini obat udah saya makan, saya pakai berasa, saya kasih tahu sama yang lain, yang lain juga kejadian. Hanya orang-orang yang kebanyakan nanya, yang kebanyakan nanya saya bilang, ya akhirnya ini nggak baca-baca, yang nanya mulu. Bener nggak sih, bener nggak sih, bener nggak sih mulu. Hadisnya mana? Capek kita. Nggak pakai hadis juga namanya waqiah mah kita kudu baca, karena emang dia kan surah. Dia salah satu surah teragung yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Dan apalagi memang suratul waqiah ini memang betul-betul berisi kandungan iman, kandungan tauhid. Nah, kandungan ini juga yang akan insya Allah mudah-mudahan di waktu yang betul-betul barokah ini, mudah-mudahan pemirsa menjadi mengerti sedikit. Oh, pantas ya surah waqiah kayak begitu. Nah, pertama dari sisi fadilah. Memang di hadis sahih, di kumpulan hadis sahih nggak ketemu nih fadilah waqiah. Tapi ulama sudah ijma, ya, ulama sudah punya pendapat. Apa dia kata? Selama judulnya itu adalah amal soleh, insya Allah hadis yang kategorinya nggak sahih pun bisa kita pakai. Judulnya fadilah, ya. Itu insya Allah bisa kita pakai. Ini saya catat nih buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini, para ustadz dan pemirsa di rumah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suratul waqiah, suratul ghina. Surah al-waqiah itu emang suratnya orang kaya, ya, suratnya buat kaya, suratnya untuk kaya. Untuk kaya juga nih bisa jadi penafsirannya beragam, ya. Nanti kita coba akan bedah. Faqra'uha, maka bacalah dia kata Rasulullah. Wa'allimuha auladakum, bahkan ajarkan anak-anak kalian semua dan keluarga kalian. Ini ada di kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Allimu nisa'akum suratul waqiah, fa innaha suratul ghina." Ya, ajarkan juga perempuan-perempuan kalian semua, istri maksudnya begitu. Ya, untuk membaca suratul waqiah ini dan ajarkan juga isinya. Karena surah ini adalah surahnya Al-Ghina, surah yang membawa kita pada kecukupan. Kemudian kan Rasulullah yaqra'u fil fajri wal waqi'ata wa nahwaha minas suwar. Adalah Rasulullah membaca di dalam salat subuh surah Al-Waqiah ini dan surah-surah yang serupa panjangnya. Ada satu masa Abdullah bin Mas'ud lagi datang sakaratul maut. Kemudian Utsman bin Affan menjenguk. Kata Utsman bin Affan, "Perlukah kamu aku panggilkan dokter?" Dibilang dokterku adalah Allah. Kemudian Abdul bin Mas'ud ditanya, karena memang sahabat terkenal miskin, terkenal hidupnya kekurangan dari sisi material. Ditanya nih sama Utsman bin Affan, "Perlukah aku tinggalkan buat engkau punya keturunan sedikit harta sepeninggal dirimu yang mereka bisa aman?" Apa kata Abdul bin Mas'ud? "Sudah aku wasiatkan suratul waqiah agar mereka semua baca. Siapa orang yang membaca ini, aku pernah dengar dari Rasulullah, dia tidak akan fakir selama-lamanya." Subhanallah. Orang yang berkenalan dengan Allah lewat pintu penyakit, no problem. Orang yang berkenalan dengan Allah lewat pintu pengangguran, no problem. Orang-orang yang tidak punya hutang jangan ngejebein. Situ mah dekat sama Allah karena punya hutang. Oh, jangan. Semua pintu itu pintu halal yang dimasukin. Kalau emang kita nggak bisa masuk di pintu senang, Allah tutup pintu senang. Digilirlah kita pintu kesusahan. Lalu ketika dipergilirkan pintu kesusahan kita senang, kita pertahankan ini kesenangan kita dekat sama Allah, Allah akan hadir terus di pintu kesenangan. Ya, tentu saja lebih hebat buat saudara-saudara semua pemirsa di tanah air yang berkenalan dengan Allah tidak saat susah aja ya, tapi di saat senang juga iya. Nah, waktu itu saya baca, betul saya baca, benar saya amalin. Bahkan kadang-kadang saya suka usap kepala anak-anak santri, ya saya bilang, udah
bener lo dawamin dan waqiah, nyampe lo mau kemana aja pergi nyampe, mau kemana aja pergi nyampe. Kan anak-anak sekolah kan pada beasiswa ke Kairo, beasiswa ke Mekah, beasiswa ke Madinah, sebelum insyaallah surah waqiah akan bikin kita bisa nyampe. Dan memang ajaib itu, ajaib itu. Nah, sekarang kita belajar sedikit nih. Pertama dari jumlah huruf. Jumlah hurufnya ini suratul waqiah itu 1700-an. Hitung gampang 1700 dah gitu ya. 1700 huruf kata Rasulullah ya, dikali 10 kali lipat. Dikali 10 kali lipat kebaikannya. Bi asyri amsalihah. Berarti setiap kita makan nih waqiah, kita baca nih waqiah, yang mana dia punya 1700 huruf, kita ngantongin 17.000 hasanat, 17.000 kebaikan. Nah kalau kita dawamin, ini saya kebetulan bawa santri saya nih, di sebelah kanan ada Ananda Eki, ya. Ananda Eki ini mana kameranya nih, ya. Nih, nah coba lihat nih, Ananda Eki, sebelah kirinya saya nih ada Ananda Topan. Saya bilang sama mereka, ini sebelah kiri ini Ananda Topan ini juga santri kita. Tiap pagi kita suruh mereka baca waqiah. Saya bilang selama 6 tahun kalian itu semua nyantren di pesantren Darul Quran, didawamin nih baca waqiah. Nanti di akhir tahun bonus-bonus kebaikan ini ditukar dengan beasiswa. Nah, sekarang pikir aja 17.000 setiap pagi dapat tuh, ya. Kan boleh kita tukar sama apa aja nih, termasuk sama duit. Lah boleh nggak? Ini bukan bercanda, emang beneran. Bahkan terlalu murah malah. Kalau kita cuma minta 10 mah, sebab kata Rasulullah kalau kayak Ananda Eki ini baca, Ananda Topan ini baca, karena emang dia santri, dia ngerti hukumnya, dia ngerti tajwidnya, dia ngerti maknanya, maka bayarannya ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Nah pemirsa silakan hitung 1700 kali 10 17.000 kali 30 hari sampai 700 kali lipat. Nah pemirsa silakan hitung 1700 kali 10 17.000 kali 30 hari atau 31 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun, kali 6 tahun dia nyantren. Masya Allah, berapa itu? Apalagi kalau misalkan kalinya 700. Saya pernah iseng itu ternyata bisa 2,3 miliar rupiah. 2,3 miliar mah kalau cuma ke Kairo doang, lebihnya kayak apa tahu? 2,3 miliar ya, bolak-balik ke Amerika ya 100 kali juga itu insya Allah bisa lebih. Betul itu surah waqiah kayak begitu tuh. Pedagang-pedagang ya di pagi hari cukupkan diri dengan baca waqiah, itu udah lebih untung daripada dia dagang 1 hari penuh. Ya, tentu saja karena sebagai seorang muslim berdagang itu adalah ibadah, itu punya fadilah sendiri lagi tuh. Tapi kalau cuma dagang-dagang doang, wah rugi. Menjelang buka toko baca nih waqiah. Kemudian buka toko, layanin orang, waktunya duha, waktunya sholat zuhur, waktunya asar. Begitu asar mau bangun, ntar dulu tahan, baca waqiah lagi. Ya. Kemudian terusin lagi dagang, jam 5 tutup, pasar kita tutup, kita berangkat lagi besok. Bisa jadi warung barangkali nggak laku, tapi Allah bayar kita karena ibadah kita. Dan memang kan kita dibayar sama Allah, kita punya rezeki bukan karena kita punya kerjaan kan, tapi karena Allah bayar sama kita. Lah Allah yang begitu baik sama kita kudu lebih baik lagi mestinya. Sama dia punya karunia, kita balas. Ya salah satunya dengan rajin membaca Al-Quran. Ustadz, jangan cuma waqiah doang dong. Oh iya, emang juga jangan cuma baca waqiah, kita baca yang lain. Tapi waqiah mah jangan ditinggal gitu kira-kira. Kayak kita orang nih Yasin mah gitu ya, kalau malam Jumat gitu ya. Ya jangan cuma Yasin dong. Oh betul, tapi Yasin mah jangan ditinggal. Orang-orang yang ngomong kayak begitu juga belum tentu dia baca malah. Iya. Waqiah ya kagak, yang lain juga kagak. Yasinnya kagak, yang lain juga kagak. Insyaallah Ustaz, barangkali ke depan kita akan lebih banyak dialog tentang bagaimana sih filosofinya, apa yang terkandung di dalam surah Al-Waqiah ini. Kenapa kok dia bisa bikin orang jadi selamat, kaya, lahir dan batin, dan kemudian banyak rezeki, tidak fakir selama-lamanya. Insyaallah. Begini Ustaz ya, orang itu kan kadang-kadang butuh ya sebenarnya. Iya. Butuh duit, gelisah mulu gitu kan. Tapi kok udah jelas surat waqiah itu udah diterangin banyak juga tuh mengenai waqiah itu surat rezeki, ya kan?
Tapi kok orang ada yang malas bener. Kalau yang nanya-nanya mah kita nggak usah deh, hanya bilang bid'ah segala macam itu mah udah nggak usah dipikirin dah ya. Tetapi ini orang butuh, udah ngerti waqiah itu surat rezeki lah ini ya. Apa namanya, surat dinar ya, dirham dinar. Tapi kok ada juga yang malas-malasan baca tadi. Apa nggak yakin bagaimana tuh Ustaz? Iya, makanya saya suka bilang sama teman-teman, ente mah emang senengnya susah sih. Iya, sama miskin demen gitu. Orang makan kalau sama miskin nggak demen, sama susah bosen ya kan, sama masalah tuh pengen cepet keluar, mestinya disambut tawaran-tawaran Allah. Ada sholat subuh berjamaah yang menghilangkan kemiskinan, mestinya sholat subuh berjamaah. Ada yang sholat sunnah duha, betul-betul membuka pintu rezeki, mestinya disambut. Ini mah udah kita miskin secara ikhtiar juga nggak ada, miskin secara ibadahnya juga kita nggak punya. Akhirnya kita benar-benar miskin kuadrat gitu. Ya dunianya emang miskin gitu, akhiratnya juga emang miskin. Dan emang kenyataan loh. Kadang-kadang setiap tempo ya pemirsa di seluruh tanah air ya, saya bilang begini, untuk menyusul kekurangan kita dari sisi fadilah, saya bilang udah kumpulin 100 anak yatim, kenyangin dia punya perut, kasih tentengan dia punya tangan, gembirain dia punya hati, kemudian baca bareng-bareng tuh surah waqiah. Wah subhanallah, di pesantren ya kemarin ada kesulitan rezeki, kita udah pancang tiang mau naikin 12 lantai, terus kemudian sumber dana yang insya Allah sudah diyakini oleh kita semua bakalan masuk, ternyata masuknya masih sepersekian persennya, belum seperti yang kita bayangkan. Lalu kemudian saya tahu nih waqiah ini kalau saya baca ngalirin rezeki, tapi karena yang saya tuju ini juga besar sekali, tak kumpulin tukang-tukang. Jadi 100-an tukang lebih itu yang pada kerja di pesantren, saya kumpulin. Saya bilang begini sama mereka semua, mau pada masih gajian nggak bulan depan? Masih Ustaz. Baik, ini saya bukan cuma mau nanggung soal gajiannya, tapi mau ngasih bonus. Syaratnya satu, ikut riyadoh sama saya. Ba'da subuh sama-sama baca waqiah, menjelang tidur sama-sama baca yasin. Insya Allah bulan depan bukan cuma gajian, tapi insya Allah ada bonus-bonus lain yang akan Allah alirkan buat kita. Siap semua jalan. Baru nawa itu kayak begitu, ada tamu datang ngasih 7 juta. Apa katanya tamu? Tat, dia nggak ngerti ada pembicaraan ini, nggak ngerti. Apa katanya tamu? Tat, saya kan biasa ngasih buat anak yatim ya, yang ini tolong bagi buat tukang-tukang. Subhanallah. Itu baru begitu tuh. Baru niat. Ya Allah. Sekarang apalagi kalau kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan berita kepada Allah, ya Rabb, ini aku tambah nih ibadahku, mohon kau tambah juga rezekiku. Bisa. Bisa. Itu tuh waqiah saya suruh baca ya, saya bilang sama kan tidak sedikit ya Ustaz, karena mereka melihat pesantren Darul Quran megah, disangkanya kita banyak duit. Padahal sih alhamdulillah emang banyak. Bedanya gua sama orang lain begini, saya bilang bedanya saya sama orang lain. Orang lain mah ada duit dulu baru ngebangun, kalau saya mah bismillah aja bangun dulu, ntar duitnya diantar. Kalau saya emang begitu tuh. Ada aja begitu besi datang duitnya ada. Ya, begitu semen datang duitnya ada. Emang begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Saya kasih rezekinya, saya kasih kunci rezekinya. Apa kunci rezekinya? Salah satunya adalah dengan membaca suratul waqiah. Ada seorang alim datang kepada saya, anak muda sama-sama, tawadunya bukan main. Dia mengadu, dia bilang, madrasah anak 12 tahun begini-gini aja Ustaz. Anak malu sama anak punya abah. Kenapa sama abah yang malu? Ya rasanya kok madrasah cuma gini-gini doang. Ya ente lah usaha bagaimana kayak. Kita udah Ustaz usaha, kita udah ngadarin proposal sana kemari. Nah itu dia yang salah, gue bilang. Itu yang bikin para ustadz mukanya disebelin sama orang. Kenapa? Karena kita suka ngaduin proposal sana kemari. Kita nggak ada muruah. Suratul waqiah itu ngajarin tauhid. Afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Lihat, Allah ngajarin tentang tauhid. Saya cerita sama nih Ustaz, kalau antum mau bikin taman, ya, yang ada di benak antum bagaimana? Kalau yang ada di benak antum datang ke tukang taman, insya Allah akan datang tagihannya. Akan datang tagihannya. Iya. Kalau yang antum undang orang-orang landscape, orang-orang desain dan pertamanan, pun mereka meninggalkan tagihan desain, tagihan segala macam. Kenapa kita tidak mengundang Allah saja yang sanggup mengubah gurun pasir menjadi jannatin min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar? Kenapa kita nggak mengundang Allah yang udah sanggup mengubah padang pasir jadi kebun anggur sama kebun korma? Allah kan ketika padang pasir ini mau dirubah nih menjadi hijau ranai, Allah kan nggak perlu manggil PDAM untuk ngalirin air ke padang pasir. Allah tidak perlu memanggil Menteri Pertanian untuk ngirimin bibit-bibit ya supaya bisa ditanam di padang pasir ini. Allah nggak perlu Menteri PU untuk ngirim itu urukan-urukan pasir atau segala macamnya buat nguruk ini pasir biar di atasnya ada tanah-tanah merah. Nggak perlu. Cukup buat Allah ngegerakin awannya. Awan digerakin sama dia, mampir dulu di lautan, nyerap air itu lautan, kemudian bergerak lagi ke padang pasir. Allah kirimin lagi angin bawa benih, jadi satu terus berhari-hari dihujani nih padang pasir. Nunggu dari bawah pohon korma yang kita makan, kormanya ada korma ajwa, ada korma macam-macam. Nah saya bilang, amannya Ustaz, ente mau riado, mau taman nih jadi, taman madrasah yang terjadi, gampang riadohin aja. Baca tuh Waqiah supaya ini taman Allah yang ngurus. Insya Allah ntar ada aja tuh urusannya, datang cuk. Ustaz, gersang amat ya ini madrasah. Iya nih emang nih kita pengen kalau ada tanaman-tanaman apa beres Ustaz, ntar aneh urus deh biar nggak gersang kayak gini. Bisa tuh begitu. Saya pribadi punya pengalaman juga begini. Begitu kita riadohin ternyata tetap nggak tembus duitnya, tetap nggak tembus. Akhirnya sesuai dengan ikhtiar kita berangkat ke tukang taman. Ternyata di tukang taman ketemu jamaah nih, cium tangan, peluk, ngobrol-ngobrol dikit, terus pamit. Saya main tunjuk-tunjuk aja tuh taman ini, berangkat ke pesantren. Gitu. Begitu saya tanya berapa duit semuanya, udah dibayar Ustaz. Dibayar sama siapa? Yang tadi yang tamu, yang ketemu Musa tadi. Ustaz kenal sama dia? Gak kenal. Dia yang bayarin. Iya dia yang bayarin. Katanya seberapapun tagihan Ustaz dia yang bayar. Tahu gini mau gue tambahin tunjuknya nih. Bener itu. Kita mau masang list pelang, mau masang billboard, mau masang segala macam. Saya bilang udahlah, yang lo undang Allah aja. Kalau Allah yang lo undang, selesai itu urusan tanpa perlu kita minta-minta. Afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Kata Allah, kamu lihat tuh tanaman-tanaman, emang kalian yang bikin numbuh atau aku yang bikin numbuh? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Kalian lihat juga tuh air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzirun. Kalian alirkan itu air atau aku yang menurunkan dari langit? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kita mah tinggal syukurin doang kata Allah. Tinggal pakai itu air yang benar. Afara'aitumun narallati turun. Kamu lihat api kata Allah. Emang kamu yang bikin tuh api sampai dia nyala? Hah? Apa gara-gara kamu punya korek api diket jadi hidup jadi nyala? Bukan. Afara'aitumun narallati turun
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقومين فسبح باسم ربك العظيم. Benar loh. Ini orang udah ngamalin suratul Waqiah, apalagi dia bisa tahu isinya, subhanallah. Insyaallah deh kita akan terusin lagi pembahasan lebih dalam lagi dengan contoh-contoh konkretnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Nama Agus Miftah. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai dalam surah Waqiah kita melihat ada 3 golongan, Ustaz. Tadi ada ashabul maimanati ma, ada ashabul masy'amah dan as-sabiqun. Mohon Ustaz dijelaskan, kalau yang tengah ini jelas masuk neraka kan, tapi yang dua ini yang maimanah dan as-sabiqun sebagian ada yang masuk surga dan sebagian ada yang masuk neraka. Dan pertanyaan kedua, ada satu ayat di sini bukan apa bihadzal hadits antum mudhinun. Ustaz ini betapa zaman sekarang ini kita lihat Al-Quran yang memang mukjizat Allah yang turunnya masih ada sekarang ini, orang masih menyepelekan membaca setiap hari. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain dulu coba. Silakan Ibu sini. Ini di sini kalau belum ada yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Wati Ohad. Ingin bertanya kepada Ustadz Mansur. Begini Ustadz, bagaimana kami sesudah sholat tahajud membaca surat Al-Waqiah, yang mana hadiahnya itu saya niatkan untuk anak-anak dengan niat ada hajat yang kami minta. Bagaimana hukumnya? Apakah itu salah apa tidak? Karena saya membaca, saya hadiahkan untuk anak-anak. Iya. Dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada golongan-golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Nah, ini juga yang menjadi penyebab dari kenapa orang-orang yang ngamalin surah Al-Waqiah ini bisa jadi orang yang kaya. Sebab memang jalan yang dia tempuh harus jalan orang-orang yang selamat. Harus golongan ashabul yamin. Ya, jadi isinya surat Al-Waqiah itu malah surga dan neraka gitu. Bahkan dia tidak bicara secara implisit tentang rezeki, bicara tentang dosa, ya, tentang keadaan-keadaan mereka-mereka yang melawan Allah, menentang Allah, dan keadaan orang-orang yang kemudian dekat sama Allah. Misalkan dijelaskan, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a, dan seterusnya. Isinya tuh orang-orang kalau ashabul yamin ini kebahagiaan terus, makanya kita harus jadi ashabul yamin. Tapi sebaliknya, kalau kita jadi ashabul shimal, wah itu kacau-kacauan juga tuh. Ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin, dan seterusnya. Kalau kita ada di golongan orang-orang yang kiri, ya, yang kagak taat sama Allah, hidupnya tuh kayak di neraka. Ya, dapat mantu ngabisin banda, dapat cucu bikin kita jadi di masa tua tidur nggak tenang, ya, dapat teman bisnis malah nipu, ya, pokoknya kayak begitu dah. Dapat modal dari bank, ya Allah, malah kita punya rumah hilang. Iya kan, harusnya kan orang dapat modal dari bank, rumah nambah, hilang, kayak gitu-gitu tuh. Nah, suratul Waqiah ini begitu dia sering dibaca, dia meresap nih ke dalam seluruh darah kita, mengalir. Saya nggak terlalu setuju tuh sama orang yang kelewat belagu gitu ya. Kalau cuma baca doang mata nggak ada faedahnya. Lah bagaimana nggak ada faedahnya sih? Kita jangan belagu lah, kita kan emang disuruh baca. Bahwa kita disuruh memahami itu nomor 2. Setelah kita baca, ya kita pahami dong.
Ada lagi yang bilang, aku cuma dibaca mah, kalau nggak diamalin nggak bisa. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Bahwa kalau sampean memahami dan mengamalkan, wah lebih hebat lagi. Seperti itu. Terus apa tadi pertanyaan yang keduanya? Yang kedua adalah mengenai oh iya. Nah, nih kita coba baca bersama-sama ya. Jadi Allah mengatakan memang kita nih pada kagak percaya sih sama Quran ya, sampai Allah menegaskan lewat suratul Waqiah. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya benar-benar adalah Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia, bacaan yang benar-benar. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah yang Maha menguasai alam semesta. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah dengan berita-berita yang disampaikan oleh Allah, kejadian-kejadian yang kemudian diperlihatkan kepada kita, wahyu-wahyu yang dibacakan kepada kita, ya kitab suci yang diturunkan kepada kita, kemudian kita menolak? Bener loh, kadang-kadang kita ini kalau kita pikir-pikir, iya ya, sama Quran kita jauh. Kita dekat lagi sama Quran kapan? Dekat lagi sama Quran itu kalau kita susah, ada yang meninggal, seakan-akan Quran tuh temennya kuburan gitu. Ya. Padahal coba ketika orang mau kerja, dia baca Waqiah, itu kan seperti sholat duha. Dia bertauhid dengan tauhidnya suratul Waqiah ini, bahwa yang memberikan rezeki bukan kerjaan, tapi Allah. Ketika ibu-ibu ya pada punya anak pengen ujian, pengen sekolah, pengen keluar negeri, pengen nerusin anak ini kuliah segala macam, butuh duit, siapa yang ibu cari? Belum tentu Allah loh. Bisa jadi yang ibu cari siapa? Gadean, betul. Coba kalau kita cari Allah, kapan anak kita mau kuliah? September 2009. Baik, sekarang masih bulan apa nih? Masih ada waktu nih. Tembak Waqiah tuh, dak terus. Kalaupun anak nanti nggak kuliah, pokoknya Allah berikan yang terbaik buat anak kita gitu. Orang-orang yang pada mau ngedak rumahnya, mau renovasi dia punya rumah, apa yang dicari Allah? Diriadohin dulu nih, dikencengin dulu nih riadonya. Nah ini yang saya bilang bahwa segala sesuatu tuh nih ada pakaiannya. Nah hidup ini untuk rezeki ada pakaiannya. Salah satunya adalah suratul Waqiah. Betul-betul, subhanallah. Apalagi ya kalau kemudian ibu-ibu bisa barengin sama yang namanya sedekah. Waqiah juga, sedekah juga. Waduh, subhanallah. Saya mengenal beberapa jamaah ya yang udah berprinsip kayak kita, udah rezekinya udah enteng aja dah. Ada yang punya, ada yang ngendaliin gitu. Mau pergi haji tahun berapa ya? 2012, udah gampang. Taruh tuh niat pergi haji depan, doain terus, sholatin terus. Ini mulut dikunci, jangan minjem-minjem orang. Ini kita cari manusia, akhirnya kita tambah hina. Assalamualaikum, Bu Fatimahnya ada. Dari siapa? Dari Bu Haji Yusuf. Bilangin nggak ada lagi tidur. Iya begitu emang kalau tanya dari orang mah ya. Padahal nih kita tahu nih yang nyaut dia nih. Oh maaf Bu, akhirnya lagi tidur. Padahal dia sendiri tuh yang nyaut itu. Kita terluka, udah tahu terluka, masih nelpon yang lain. Halo, Assalamualaikum, Bu Haji Sa'diahnya ada. Dari mana nih? Dari Bu Haji Yusuf. Oh kebenaran Bu Yusuf. Kebenaran apa? Saya lagi susah boleh nggak saya minjem duit? Nah, kita belum minjem duit. Ini Bu Sa'diah yang kita telepon malah minjem duit. Gitu. Tapi kalau kita cari Allah saja, Allah aja udah. Ikhtiar tetap, tapi bukan ikhtiar minjam. Ya, bukan ikhtiar ngetok pintu orang. Nah, kemudian tadi Bu Hajawati ya, mengenai Wati pohon. Boleh nggak kalau kita sholat, kita baca Quran, kita hadiahin buat anak-anak kita? Baiknya sih redaksinya nggak usah kayak begitu-gitu amat. Sholat mah sholat aja untuk Allah. Ya. Abis sholat, abis baca Quran, doain anak. Itu kira-kira ya. Sebab kalau saya jawab di TV nih bakalan perang punya nih. Mana urusan nyampe nggak nyampe, urusan boleh nggak boleh. Dah saya kasih tahu yang aman.
Ya, ini yang aman nih, nggak ada ikhtilaf nih. Kalau sampai ada yang masih marah sama saya, namanya orang akan dengar kupingnya. Ya, sholat aja, sholat malam, sholat hajat, sholat duha, ya. Terus kemudian baca Quran, apakah yang kita bisa, yang kita mau, termasuk baca waqiah. Habis itu angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin. Kalau emang sekiranya ada kebaikan dari apa-apa yang aku laksanakan ini ya Allah, maka berikan kebaikan itu untuk anak-anak saya. Nah, ya, mantep ya. Itu rasanya lebih adem nih pagi nih jawabannya nih. Soalnya di TV nih, di depan TV udah mulai ada orang siap-siap SMS nih. Kalau Ustadz jawabannya gue SMS nih. Bener tat, waduh, nih handphone aneh nih isinya. Alhamdulillah macam-macam dah. Tapi ya, Ustadz tadi itu menjadi pikiran juga nih. Berarti Allah negor banget itu ya. Apa bihadzal hadisi antum? Betul. Itu benar-benar teguran loh, jangan main-main itu. Bener. Dianggap enteng saja gitu kan? Iya. Benar-benar itu. Dan ini penegasan kok. Penegasan. Dan satu lagi, mumpung di TV saya mau ngasih tahu kepada pemirsa semua, waqiah ini ayatnya pendek-pendek. Kesempatan buat ibu semua ngapalin. Satu hari satu ayat aja. Coba ya, ikutin saya ya. Afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Oke, coba yang di pojok. Afara'aitum ma tumnun. Ayo lagi bareng-bareng. Afara'aitum ma tumnun. Coba. Nah, itu ya kan udah hafal tuh satu ayat. Pakai, tapi besok tambahin lagi, besok tambahin lagi. Nih ngomong-ngomong ada adik kita nih, cakep-cakep nih. Kayaknya dia kan di pesantren dia. Suka baca waqiah. Iya. Coba di pesantren tuh kayak apa tuh? Ini siapa tuh ini? Taufan. Coba silakan Taufan. Ayo. Kalau di pesantren mana ininya? Mic-nya mana? Nih, mic-nya. Ini nih. Ini ada nih. Nyampe nggak? Ini ada nih, nyampe nih. Nah, itu. Santri gimana tuh? Kita pengen dengerin nih anak. Ini gede apa kecil nih? Kecil, anak kecil. Coba dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kegiatan di pesantren misalnya ini kan hari Senin, biasanya bangun jam 3-an tuh, datang suruh ke masjid tahajud, pas itu sahur buat puasa Senin Kamis, sholat tahajud, pas itu nungguin sampai subuh, habis subuh ntar ada kegiatan tahfiz, yang kegiatan ngapalin Al-Quran satu hari satu ayat yang tadi kayak Ustadz bilang, itu ngapalin satu hari harus satu ayat, terus sama ntar ada terus sama kita harus tahu makna-maknanya juga. Nah habis itu tahfiz selesai, kita baca Al-Waqiah sampai habis. Kegiatan bersih-bersih, rapi-rapi, balik lagi jam 7 teng, balik lagi ke masjid, sholat duha, banyak-banyakin sholat duha. Pas 7:30 kita ada majelis duha. Jadi ada yang tausiah, beda-beda, ada yang ngajarin fikih. Jadi pas di antara jam 7 sampai 7:30 habis duha, kita sempetin bacain surat Al-Waqiah juga. Jadi itu udah jam 7 itu belnya ke masjid tuh, orang di masjid rame-rame baca Al-Waqiah. Kan baca surat Al-Waqiah di pesantren tuh. Iya. Ada nggak tuh pengaruhnya sama orang tua kita tuh, hasil daripada Waqiah yang dirasain Topan tuh? Ya alhamdulillah sih, setiap misalnya ada jatah pulang, alhamdulillah ayah ya kalau misalnya doa-doa sholat tahajud, terus doa buat orang tua, ya alhamdulillah katanya rezeki lagi lancar. Tuh kan, kan asik tuh. Ceritain tuh Pan, yang ayah kamu itu bisa bayar apa? Oh iya. Nah ini juga ada the miracle of giving, jadi keajaiban dari bersedekah gitu. Itu kan ilmunya dari Ustadz Yusuf tuh. Dari situ saya cerita-cerita ke ayah, terus cerita-cerita banyak orang juga yang 10 kali lipat, yang matematikanya sedekah, ngasih 1 dikasih 10 sama Allah. Nah itu alhamdulillah terjadi sama ayah saya sendiri. Waktu itu adik saya pengen bayar sekolah, ayah saya lagi nggak ada duit buat bayar sekolah 20 juta. Ayah saya cuma pegang duit 1 juta. Ya udah deh, ayah niatin kasih ke masjid semuanya. 250.000 buat pembangunan masjid, 250 buat pesantrennya, sisanya 500 buat pembangunan masjidnya juga. Ya usah gitu, pas pulang udah kasih. Dapat telepon dia ya, Pak, tolong ke kantor sekarang, dapat duit 10 juta. Besok lagi datang ke kantor lagi, dapat lagi 10 juta. Jadi di adik sekolah bayar hari itu juga. Yang ngasih siapa, Pan? Ya itu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Dianggap enteng aja nih Quran. Oh ya udah, anak kecil nggak bakal bohong itu sih. Benar. Oh ya nggak bakal bohong. Ya. Ini anak kecil tapi udah berkumis nih. Terima kasih. Topan sama Eki ini kelas 1 SMO ya. Grade 10 di pesantren Darul Quran. Di pesantrennya milik ibu dan bapak semua. Itu pesantren bukan milik saya, itu pesantren internasional. Ya, pesantren internasional yang dibangun oleh teman-teman jamaah seluruh Indonesia. Jadi itu pesantren nasional memang bayar, tapi bayarnya itu nanti kita subsidi silang ke pesantren-pesantren gratis binaan kita. Nah, Topan sama Eki ini salah satu santri kita, doain mudah-mudahan oleh pemirsa semua. Amin. Seluruh santri-santri kami dan seluruh santri-santri di seluruh pesantren, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Dan menjadi berguna buat bangsa dan negara. Amin. Amin. Baik. Alhamdulillah kita udah ngedengerin Topan ngomong, udah ngedengerin ibu-ibu bertanya. Namun kita ngasuh. Pemirsa, indah benar surat Al-Waqiah ini. Pasti indah, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, serba sulit katanya. Padahal pasti tidak sulit andai kata kita membacakan surat Al-Waqiah. Tentu masih ada yang mau bertanya, tetapi kan di sebelah kanan kita ini ada satu lagi nih santri nih. Kita suruh baca surat Al-Waqiah. Silakan Eki. Silakan Eki. Semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun. Sadaqallahul azim. Ngomong-ngomong ada yang mau nanya nih. Iya, silakan. Kelihatannya udah segar bener ini. Silakan. Udah dandan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hamba Allah dari pengajian Majelis Ibu-Ibu Qaryah Thayyibah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mengenai surat Waqiah ini, Ustaz, kalau saya tidak salah pengertian, di dalamnya berisi memasuki surga dengan bertelekan permadani yang tebal dan indah-indah, dan juga dengan bidadari yang masih suci dan belum tersentuh. Nah, dengan apakah ini kiasan atau apa? Kalau memang bidadari ini nasib, apakah kami ibu-ibu ya? Bagaimana kedudukan kami? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takut aja nih kelihatan saja. Iya, malah kata para suami ya, kalau ntar bidadarinya dia lagi itu nggak mau. Jadi kalau di Al-Waqiah itu memang bidadari. Hurun ain kamsalil lulu'il maknun jazaa'an bil maka. Itu bidadari memang. Tapi di dalam surah yang lain, di surah Al-Insan misalkan, itu bidadara. Pangeran nih ya. Saya bacain ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Jadi disebut sama Allah, ya Allah berfirman, ini pemuda-pemuda nih yang idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, nggak pernah tua. Itu ngawal dari ibu-ibu ya. Kalau tentang bagaimana yang sebenarnya ya kita wallahu alam bis
Kita nggak tahu deh yang sebenarnya. Kita hanya boleh menafsirkan dan tafsiran kita juga boleh salah kan. Ya, tapi yang sebenarnya adalah memang Allah yang punya segala rahasia. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa memang itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepuasan kita nanti di surga. Bayar kita ngejaga syahwat kita di sini, bayar kita jaga nafsu kita di sini, bayar supaya kita jangan sampai jadi orang-orang yang memetik kesenangan di sini tapi melupakan Allah. Tadi sono bayarannya sempurna, insyaallah. Allah, amin. Asik betul kita membicarakan masalah ini, masalah rezeki, waqiah dan sebagainya. Memang ayat-ayat Allah pasti asik. Oleh karenanya marilah kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Baik. Pertama ya, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jangan sia-siakan tawaran Allah tentang suratul Waqiah ini. Betul-betul sami'na wa ata'na. Segala fadilah yang ada di suratul Waqiah bukan cuma fadilahnya Waqiah saja, tapi setiap huruf di dalam Al-Quran itu memang mengandung keutamaan. Dari mulai alif sampai ya-nya, Allah betul-betul menganugerahkan kita segala rupa karunia kalau kita memang kita mau ini baca Quran. Allah menyatakan bahwa menazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah udah bikin di Quran sebagai obat buat kita semua. Terutama Waqiah yang udah distempel sama Rasulullah SAW sebagai surahnya yang bisa menjauhkan kita dari kefakiran. Di saat kita pusing, di saat kita puyeng untuk urusan kita punya rizki, ada baiknya cobalah merunduk, baca di surah Waqiah, hafalin gitu. Biar kita baca kayak santri, bukan cuma sekali, tapi waya-waya apa aja kita baca kita bisa, sebab kita ngapa. Buat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, buat pemirsa yang perempuan yang barangkali ketika belum haid dia rajin baca Waqiah. Begitu masuk haid, jangan khawatir. Kebiasaan di saat belum haid Allah akan kasih ketika ibu-ibu itu haid. Paham tuh ya? Enak kan? Malam Jumat ini biasanya yasinan, begitu masuk malam Jumat besok, dapat haid. Dihitung sama Allah tetap yasinan. Kalau tadinya duha sampai pagi, masuk haid, tetap dihitung duha. Itulah hebatnya ibu-ibu. Itulah hebatnya perempuan dalam kedudukannya dalam Islam. Ibu-ibu sama berjamaah dihitungnya. Kalau ibu-ibu ngomong sama suami, "Bang, sholat gitu deh. Kita sholat di sini, abang sholat di masjid." Sama tuh hitungannya. Dapat seperti kita dapat, betul. Ibu punya anak, kayak beliau berdua disantrenin, maka seluruh pahala anak-anak ini, walaupun mereka nggak ngomong sama Allah nih, Allah saya kasihnya amalan nih buat orang tua, tetap ibu mah dapat. Karena ibu yang nganterin, ibu yang ngerawatin mereka, insya Allah. Wa ba'du, jangan lupa ketika baca Waqiah, jangan cuma berdoa buat diri sendiri, tapi berdoalah buat negeri kita juga. Insya Allah. Amin. Demikian pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga jamaah di televisi di studio ini, bersyukur alhamdulillah di pagi hari ini banyak sekali yang akan kita tanyakan, banyak sekali yang akan kita tanya para ustadz kita pada, namun waktu juga lah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam mimbar Nurul Salam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan suratul Waqiah bisa mendatangkan rezeki yang halal yang barokah, menjadi jalan buatmu ya Allah, menjadi jalan buat kami untuk mendekat diri daripadamu ya Allah, dekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Rabb, bukakanlah rezeki buat kami dan buat segenap saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Berikan ya Allah untuk bangsa ini sesuatu yang terbaik buat kami, di urusan pemimpinnya, di urusan pemerintahannya, di urusan rumah tangganya, dan di urusan agamanya. Rabbana laka tawakkalna wa ala walikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.